Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Septia Dewi Angesti, NIM 19 12 11 597, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Dilansir dari buku Sejarah dan Budaya Politik 2002, karya Satya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Rapat tersebut dilakukan di Gedung Chu Sangi In yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung itu digunakan sebagai gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Berikutnya yaitu lambang dan makna Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan Indonesia dengan setiap simbol melambangkan setiap ajaran Pancasila yaitu yang pertama, bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin melambangkan prinsip persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari arsip resmi Kementerian Hukum dan HAM. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutasomo, karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Pada mulanya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam sastra tersebut adalah bentuk rasa toleransi dari MPU Tantular yang merupakan penganut Buddha Tantrayana yang hidup di lingkungan Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu Siwa. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Diartikan dalam satu persatu kata, yaitu Bhinneka yang berarti beraneka ragam, diambil dari kata neka dalam bahasa Sanskerta yaitu macam, kata tunggal yang memiliki arti satu dan ika yang berarti itu. Jadi secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka ragam satu itu yang bermakna walaupun beraneka ragam tetapi bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sesuai dengan artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia, di mana negara ini memiliki banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan, ras, suku, bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Adapun beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat yaitu yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Ketiga, yaitu sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Serta kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Kemudian prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu common denominator di Indonesia. Berbagai macam keanekaragaman yang ada tidaklah membuat bangsa ini menjadi pecah. Yang kedua, tidak bersifat sekretarian dan eksklusif. Makna yang tergandung di dalam prinsip ini yakni, semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Ketiga yaitu tidak bersifat formalistis. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis atau yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku. Kemudian yang keempat bersifat konvergen dan tidak divergen. Kemudian berikutnya implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika yakni perilaku inklusif seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Kedua,
mengakomodasi sifat pluralistik ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya lah bila Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia. Kemudian ketiga, tidak mencari menangnya sendiri. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mufakat perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Serta yang kelima, yaitu dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban, sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi manusia lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.